Santapan Harian Kamis 31 Juli 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7 hingga ayat ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Yesus, kami mohon, bimbinglah kami di dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam keagungan nama-Mu ya Yesus, kami memohon. Amin. Lukas 9 ayat 7-9. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Namun siapa dia ini yang kudengar melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat melihat Yesus. Sahabat Santapan Harian, ada beragam motivasi orang-orang yang ingin berjumpa dengan Yesus. Motivasi para gembala adalah untuk melihat Sang Bayi Natal, dan mereka sungguh-sungguh melihatnya. Sedangkan motivasi Raja Herodes Agung adalah untuk membunuh dia, sehingga rencananya digagalkan oleh malaikat Tuhan. Lalu, bagaimana dengan Raja Herodes Antipas? Apakah ia berhasil berjumpa dengan Yesus? Berita tentang diwartakannya kerajaan Allah oleh para murid dan disembuhkannya orang sakit di berbagai tempat tentu menjadi berita besar. Mendengar berita ini, Raja Herodes Antipas menjadi cemas. Mengapa? Bukankah sebagai seorang penguasa, ketika mendengar rakyatnya sejahtera, ia seharusnya senang? Jika ia memang cemas, mengapa ia ingin berjumpa dengan Yesus? Apa motivasinya? Kemungkinan besar ia menyimpan motivasi yang jahat, sama seperti ayahnya, yakni untuk membunuh Yesus. Herodes Antipas ialah raja yang memerintahkan pemenggalan kepala Yohanes. Ia cemas kalau korban kekejamannya telah bangkit dan akan membalasnya. Maka keinginannya untuk berjumpa dengan Yesus adalah tak lain dari motivasinya untuk mengetahui siapa gerangan Yesus, menyelidiki bagaimana Yesus bisa melakukan hal-hal besar, dan memastikan apakah Yesus menjadi ancaman yang harus dilenyapkan atau tidak. Narasi berikutnya dalam Injil Lukas yang memperlihatkan pertemuan antara Herodes Antipas dan Yesus menjadi menarik. Pada awalnya ia senang karena ia bisa melihat Yesus, tetapi pada akhirnya ia menghina dan mengolok-oloknya. Itu karena motivasinya tak lebih dari untuk melihat tanda mukjizat, bukan untuk melihat Sang Juru Selamat dan percaya kepadanya. Hal ini semakin menjelaskan pentingnya motivasi yang tepat di hadapan Tuhan. Berefleksilah, apa motivasi kita seiring kita memanjatkan doa dan merenungkan firman Tuhan? Jika motivasi kita murni untuk bertemu dengan Tuhan kita, niscaya kita akan melihat kemuliaan-Nya.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sadar bahwa selama ini kami telah gagal mengatur waktu kami untuk berjumpa denganmu. Berikanlah kami hikmat-Mu, sekaligus rasa haus untuk bertemu denganmu setiap hari. Karena hanya dekat dengan Engkau sajalah kami merasa tenang dan teduh. Dalam kasih-Mu Kristus, kami bertelut. Amin.